Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nuridaya dari kelas 4B1 Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi SP1 kekerasan dan SP1 waham. Nah, untuk videonya sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Dewi Nuridaya, bisa Mbak panggil Perawat Dewi ya. Nah, di sini saya bertugas di jam 8 pagi sampai jam 12 siang untuk menemani Mbak. Nah, kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Fitri Sohibah. Oh, Fitri Sohibah. Biasa dipanggil siapa ya, Mbak? Fitri. Kalau boleh tahu hobi Mbak apa ya? Hobi saya berenang. Oh, berenang. Kalau gitu bagaimana pagi ini kita berbincang-bincang tentang hal positif yang bisa Mbak lakukan setiap hari. Tujuannya Mbak bisa menilai hal-hal positif itu untuk keseharian Mbak. Oh iya, boleh Mbak. Nah, kalau gitu Mbaknya mau berapa lama untuk berbincang-bincangnya? 15 menit bagaimana? Oh iya, boleh. Kalau untuk tempatnya Mbaknya mau di mana? Di sini aja Mbak, nggak apa-apa. Oh, di sini saja. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang coba Mbak ceritakan hal-hal yang bisa Mbak itu bisa merasa marah. Saya kalau marah itu saat ngelihat cewek atau cowok yang jalan berdua. Soalnya saya pernah dibohongi pasangan saya. Oh, begitu ya. Nah, saat Mbak merasa marah tersebut, apakah Mbak merasa kesal, terus melotot, ingin memberontak, atau rasanya ingin mengantuk, itu bagaimana? Iya, biasanya iya. Biasanya seperti itu. Nah, selain itu apa yang Mbak lakukan? Saya terdiam, biasanya saya bisa memberontak diri saya sendiri. Oh, betul. Nah, apakah dengan cara itu rasa kesal Mbak, rasa marah Mbak itu bisa teratasi? Tidak Mbak. Tentu saja tidak. Kalau begitu, apakah kerugian yang Mbak alami? Saya tuh sakit hati dan juga marah-marah sendiri. Kalau begitu, maukah Mbak kita belajar cara mengatasi atau mengungkapkan kemarahan Mbak tanpa menimbulkan suatu kerugian? Boleh. Nah, jadi begini Mbak, ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan Mbak. Salah satunya adalah dengan cara fisik. Nah, jadi untuk melalui kegiatan fisik, rasa marah Mbak dapat tersalurkan. Nah, di sini ada beberapa cara Mbak. Bagaimana kalau kita belajar satu cara terlebih dahulu, yaitu teknik nafas dalam. Bagaimana? Oh iya, boleh. Mbaknya bersedia? Ya. Nah, kalau tanda-tanda marah Mbak tadi sudah Mbak rasakan, coba Mbak duduk atau berdiri secara rileks, lalu tarik nafas melalui hidung, kemudian ditahan sebentar, lalu keluarkan secara perlahan-lahan melalui mulut. Nah, ayo Mbak, kita coba lakukan apa yang saya katakan tadi. Mbak coba duduk secara rileks. Nah, kemudian tarik nafas melalui hidung, tahan, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan. Nah, lakukan hal tersebut sebanyak 5 kali ketika Mbak sudah merasakan amarah tersebut. Nah, bagus sekali Mbak sudah melakukannya. Nah, Mbak tadi telah melakukan latihan teknik nafas dalam. Sebaiknya Mbak lakukan sebanyak 5 kali apabila Mbak sudah merasakan amarah tersebut tadi secara rutin, sehingga bila sewaktu-waktu Mbak sudah merasakan marah, itu Mbak sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana Mbak? Oh iya. Mbak, bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan latihan teknik nafas dalam tadi? Saya menjadi lebih rileks ya. Oh, jadi lebih rileks ya Mbak ya. Coba Mbak praktikkan lagi apa yang sudah saya ajarkan tadi tentang nafas dalam. Oh iya. Tarik, rileks, nafas, tahan, hembuskan. Oke, coba selama saya tidak ada, Mbak ingat-ingat kembali apa penyebab Mbak marah tersebut, dan coba ingat-ingat apa yang setelah saya ajarkan tadi. Nah, Mbak mau berapa kali dalam sehari untuk melakukan teknik nafas dalam? 5 kali. 5 kali dalam sehari ya Mbak ya. Baik, kalau sudah selesai berbincang-bincang tadi, saya akan menemui Mbak besok untuk melihat perkembangan kondisi Mbak dan mengajarkan teknik relaksasi yang lainnya. Nah,
Mbak mau di mana untuk besok kita teknik relaksasi? Di taman belakang ya Mbak ya? Di teman belakang ya Mbak. Untuk jamnya Mbaknya mau jam berapa? Jam 4 sore Bu, bisa? Oh, jam 4 sore. Baik, kalau Mbak sebelum saya meninggalkan tempat, adakah yang ingin ditanyakan Mbak? Saya sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya Mbak. Nah, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Pagi. Nah, perkenalkan, nama saya Perawat Dewi yang bertugas di jam 8 sampai jam 12 siang. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Fitri Sohibah. Fitri Sohibah. Biasanya dipanggil siapa Mbak? Fitri. Oh, Fitri. Nah, di sini saya akan melakukan berbincang-bincang dengan Mbak. Nah, untuk mengetahui keadaan kondisi Mbak bagaimana. Untuk waktunya Mbak mau berapa lama? 15 menit. 15 menit. Mbaknya mau berbincang di mana? Di sini aja. Di sini saja ya. Nah, bagaimana perasaan Mbak pada pagi ini? Saya kesepian. Oh, kesepian. Nah, bagaimana kalau sekarang Mbak bercerita kepada saya tentang keadaan dan perasaan Mbak saat ini agar saya bisa membantu untuk mengatasi masalah Mbak. Saya tuh seperti kesepian, nggak ada yang pengertian sama saya, nggak ada yang peduli sama saya lagi. Oh, begitu ya Mbak. Oke, sekarang Mbak saya ajak untuk mengobrol-ngobrol ya. Mbak tidak usah malu jika ingin mengungkapkan sesuatu. Mbak ungkapkan saja, nggak usah malu apa yang ingin Mbak rasakan saat ini. Anggap saja saya teman atau keluarga Mbak ya. Ya. Nah, tadi Mbak sudah mau memperkenalkan nama Mbak, nama lengkap Mbak, dan nama panggilan Mbak. Terus umur Mbak sekarang berapa? 23 tahun. 23 tahun. Nah, Mbak sudah berapa lama di sini? 1 bulan. Oke, Mbak berasal dari mana ya? Dari Lampung. Dari Lampung. Mbak ingat tidak siapa yang membawa Mbak ke sini? Bagaimana perasaan saat di awal Mbak dibawa ke sini? Yang bawa ke sini kakak saya nggak tahu, saya bingung, saya sering melamun soalnya. Oh, menurut Mbak dibawa ke sini karena apa? Yaitu saya sering melamun, marah-marah sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ya seperti itulah Mbak. Oh, selama di sini setiap hari apa yang Mbak lakukan? Nggak ngapa-ngapain, saya cuma melamun. Oh, melamun. Oh, selama di sini setiap hari boleh saya tahu hobi Mbak apa? Bagaimana kalau sekarang Mbak bercerita tentang hobi Mbak? Saya tuh sering diajak jalan-jalan ke pantai. Saya sering suka melihat air, kayak gitu, suka jalan-jalan. Oh, kalau boleh saya tahu, apakah ada hobi lain selain jalan-jalan? Berenang, soalnya saya suka air. Oh, suka air. Ya, Suka hujan-hujanan? ya suka. Oh, suka. Nah, baiklah. Kalau begitu, Mbak tadi sudah bisa merespon apa yang saya bicarakan sesuai dengan perjanjian tadi untuk berbincang-bincang 15 menit. Nah, sekarang bagaimanakah perasaan Mbak setelah saya ajak mengobrol? Sedikit gimana ya? Udah nggak kesepian lagi, soalnya ada teman ngobrol. Oke. Nah, berarti nanti bisakah Mbak bisa mengulanginya apa yang Mbak bicarakan tadi tentang hobi Mbak? Oh iya. Ini sudah 15 menit, jadi kita cukupkan terlebih dahulu tentang bincang-bincang kita tadi. Sekarang Mbak bisa istirahat terlebih dahulu. Kalau nanti ada yang ingin Mbak tanyakan atau ingin Mbak bicarakan, bisa kita bicarakan lagi saat kita ketemu besok ya Mbak. Nah, ini besok kita ada jadwal untuk ketemu. Mbaknya mau jam berapa kita ketemu? Jam 4 sore ya Mbak? Jam 4 sore. Mbaknya mau di mana? Di taman belakang aja deh. Oh, di taman belakang. Oke, baik. Sebelum saya pergi keluar dari ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Saya sudah cukup jelas. Nah, sudah cukup jelas. Berarti nanti Mbaknya jangan merasa kesepian ya. Ya. Saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi saya sudah melakukan evaluasi SP1
kekerasan dan juga SP1 Waham. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.